ketika naik podium juara 1, bendera Indonesia berkibar di tiang paling tinggi, nangis nggak kerasa. Itu menjadi momen yang nggak akan pernah terlupakan buat aku sih. Wah. Iya, karena juara nasional aja belum, langsung juara Asia Tenggara. Saya barefoot. Aduh. Beneran. Serius? Serius, saya kan di Magelang. Tahun segitu lari itu bukan olahraga yang masyarakat. Jadi nyari sepatu lari itu susah. Kayak kenapa coba lihat atlet-atlet elit dunia pun mereka latihannya di ketinggian, bahkan sampai ada yang di 3000 meter MDPL kan gitu. Kebayang kan? Gimana ketika dia berlatih di ketinggian dan begitu race di dataran rendah udah ngacir. Halo wargi, selamat bergabung dan mendengarkan Easy Pace Podcast. Podcast persembahan dari Dashboards, di mana kita akan membahas dan ngobrolin seputar olahraga, komunitas dan gaya hidup sehat bersama berbagai narasumber yang keren-keren banget dan super inspiratif. Nah, untuk episode Easy Pace Podcast kali ini, saya kedatangan seorang narasumber yang suatu sosok di perlarian di dunia lari Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ditanya nih, siapa sih pelari favorit di Indonesia? Pasti langsung jawabannya, nah itulah suatu sosok ini. Udah sering banget mengharumkan nama Indonesia. Aduh, kayaknya kalau ke rumahnya ya paling medali emas itu banyak banget berjejer. Terus juga kalau misalnya kita ketemu nih lagi lari nih, jangan harap kamu sapa bisa terdengar, karena kalau misalnya kita sapa sekejap aja pasti beliau ini udah lewat ya. Udah cepet banget deh pokoknya larinya. Beliau ini suka lari untuk 10.000 meter, 10K dan maraton. Nah, kira-kira siapa ya? Langsung aja kita sambut Mas Agus Prayogo. Yeay, selamat datang Mas. Mas Aspro atau Mas Agus nih? Bebas. Tapi banyak yang manggil Mas Aspro juga. Aspro tuh baru terakhir ini aja. Sebelumnya lebih banyak manggil ke Mas Agus gitu kan. Oh iya, kayaknya Mas Agus gitu ya. Iya, bebas ya, boleh. Kalau gitu aku mau manggilnya Mas Agus. Oke. Boleh. Mas Agus lagi sibuk apa sih sekarang? Kalau sekarang lebih ke aktiviti dinas kantor ya, karena di tahun 2023 itu jadwal padat banget. Jadi ada SEA Games gitu kan, terus ada Asian Games, Pelatnas gitu kan, sampai nggak sempat ngantor tuh hampir 1 tahun full. Nah setelah Asian Games off season, aku manfaatin buat ke kantor. Oh iya. Mas Agus TNI. Iya, militer. Kalau misalnya seperti itu berarti kayak tahun lalu tuh karena banyak, tapi kan tuh juga tugas negara juga ya kalau lomba-lomba itu. Iya. Itu izinnya gimana sih? Pada prinsipnya TNI itu kan ya bela negara ya. Jadi kalau kita di atlet pun kebutuhannya untuk negara, pelatnas pasti dikasih dispensasi, apalagi untuk nama Indonesia. Gitu. Oh iya benar juga, membela negara, mengharumkan nama bangsa lagi. Iya benar sih. Oh gitu. Ya. Tapi berarti itu tiap hari, kalau misalnya lagi sehari-hari gitu tetap harus ke kantor dan sebagainya. Ya kalau lagi off season gini aku luangin waktu buat ke kantor, walaupun dari kantor aku atau militer tuh ya memberikan kesempatan kita untuk tetap berlatih. Jadi kan memang aku posisinya tuh punya kantor dan tempat latihan aku di situ ada jogging tracknya, jadi enak gitu, dan aku tinggal pun di situ. Waduh. Iya. All in one package. Betul sekali. Oh gitu. Berarti latihan pun juga nggak terganggu lah ya. Harusnya. Tiap hari ada jadwal latihan gitu pasti? Kalau di Pelatnas ya, pelari jarak jauh tiap hari. Bahkan kalau libur pun dalam seminggu cuma satu hari. Cuma 1 hari. Sisanya diisi dengan sesi latihan, bisa pagi sama sore gitu. Sehari bisa 2 sesi. Sehari 2 sesi. Mohon maaf nih ya Mas Agus, saya sebagai pelari rekreasional ya. Iya. Lari pagi, abis itu siangnya ngantuk. Oh iya. Sore tidur. Biasa seperti itulah. Oh iya. Tapi kalau pagi sama sore nggak apa-apa ya? Mas Agus? Yang penting ada istirahatnya, ada waktu recovery. Siangnya kita buat recovery istirahat, sore kita latihan lagi. Malam istirahat lagi, besok pagi kita gas lagi. Gitu. Malamnya tidur jam berapa tuh Mas? Kalau malam sih rata-rata atlet tuh ya di bawah jam 9 udah tidur, karena atlet tuh tidur 6-8 jam.
Kalau misal kurang atau lebih dari itu, besok pagi performanya udah pasti nggak akan bagus. Pasti banget. Ya, coba deh begadang aja, begadang terus besok long run. Cobain aja. Kalau nggak, baru bangun tidur cek nadinya udah nggak bagus gitu loh. Resting heart rate itu ya. Betul itu. Kita tahu-tahu sedikit-dikit lah. Itu dia. Banyak soalnya pelari rekreasional kayak aku pun kalau besok mau lari malam masih belum tidur, kayak kita tidur cuma 4 jam tapi lari gitu. Itu bahaya ya seperti ya. Memang tidak dianjurkan. Gitu. Apalagi kan sekarang ya event lari kan banyak banget nih. Banyak pelari-pelari ambi juga kan. Banyak. Maksudnya gini, bukan hanya ambi saat kita berlari, tapi juga di prosesnya latihan juga harus diperhatikan. Salah satunya adalah recovery, istirahat. Itu. Oke, benar-benar juga. Mas Agus latihan tuh tiap hari dengan tim pelatnas itu larinya sama tim atau sendiri aja? Kalau dulu aku TC tuh di Pangalengan. Pangalengan tuh di ketinggian, itu sekitar 2 jam dari Bandung. Itu maksudnya di Kabupaten Bandung dan perkebunan teh. Dulu di situ sama tim pelatnas gitu. Akhirnya tahun 2019 saya memutuskan untuk berlatih di Bandung. Karena di Pangalengan tuh aku pertama ke sana tahun 2009, hampir 10 tahun aku di Pangalengan. Jauh-jauhan sama keluarga. Istri aku support, cuman aku makin lama tuh nggak tega. Karena apa, punya anak, kasihan gitu kan. Akhirnya aku memutuskan buat latihan di Bandung dan memang fasilitas di kantor aku tuh memenuhi syarat. Kita punya tempat gym, kita punya track sendiri, mau cari hills ada, mau cari buat recovery kolam renang kita punya gitu. Ya ampun, lengkap banget ya fasilitasnya. Lengkap, di tempat aku tuh lengkap. Kira aku tadi bayanganku tuh cuma track doang gitu. Enggak dong. Ternyata semuanya ya. Ada di situ all in one. Terus aku berpikir kalau kita bisa berprestasi, keluarga juga nggak jauh-jauh, kenapa enggak? Jadi bisa balance gitu. Ada keluarga itu kayak kita lebih tenang soalnya kan ya Mas ya. Betul. Oh gitu. Karena latihan lari pun nggak cuma lari ya ternyata Mas. Ya. Tadi perlu ada gymnya, ada recovery-nya juga. Betul. Ya latihan kan kompleks. Iya sih benar-benar. Recovery di kolam renang gitu. Ya, ada. Itu ada satu sesi sendiri buat itu. Ya itu biasanya kalau kita habis race atau bertanding ya, itu kan untuk pemulihan salah satunya kita di air gitu. Ada lari di air gitu. Lari di air? Iya. Gimana? Lari di jalanan aja kita udah enggak, gimana lari di air lagi. Pengalengan itu kan dataran tinggi. Dataran tinggi, betul. Larinya lebih berat kan? Di sana itu yang bikin berat itu apa sih? Karena ketinggian, kadar O2-nya tuh tipis. Jadi misal yang biasa stay di Jakarta baru datang ke sana aja udah pengap banget buat jogging gitu kan, karena O2-nya tipis. Nah harapannya pelari jarak jauh latihan di sana itu kan untuk mengejar meningkatkan VO2 max. Makanya dianjurkan untuk berlatih di ketinggian. Makanya kenapa coba lihat atlet-atlet elit dunia pun mereka latihannya di ketinggian, bahkan sampai ada yang di 3000 meter MDPL kan gitu. Kebayang kan gimana ketika dia berlatih di ketinggian dan begitu race di dataran rendah udah ngacir. Itu dia kuncinya ya Mas. Salah satu faktor yang menunjang. Berarti selama ini saya lari gitu-gitu aja ya, gara-gara Jakarta aja. Nah, cobain deh, latihan di ketinggian. Iya, tapi kayaknya nyampe sana kedinginan yang ada kayak nggak jadi. Ya butuh ini sih adaptasi. Iya. Saya takut kalau dingin, kebiasaan panas CFD. Okay. Mas Agus CFD kan nggak? CFD nggak kuat, kalau kesiangan dikit mataharinya 7. Oh parah, bener-bener parah sih itu. Bener kan? Nggak usah jam 7, jam 6 aja. Biasanya kemarin ini sempat setengah 6 udah matahari udah muncul. Makanya bahaya kalau di Jakarta itu nggak boleh kesiangan dikit. Iya. Kalau di Bandung kesiangan dikit masih oke lah. Tapi kesiangan dikit Mas Agus lari 30 menit itu 10 kilo dapet kan? Masih oke, masih dapet. Iya. Beda banget sama kita. Waduh. Nah, Mas Agus sekarang lagi sibuk, lagi ada persiapan race gak sih? Kalau tahun ini kebetulan untuk SEA Games ya. Aku kan tahun lalu tuh ada SEA Games, ada Asian Games. Itu bisa numpuk tuh karena efek atau dampak dari corona gitu kan, pandemi kan. Akhirnya numpuk. Akhirnya di tahun ini event internasionalnya kosong. Jadi SEA Games ada lagi nanti di tahun 2025. Itu pun di bulan Desember, di akhir 2025. Berarti kemarin tuh ketumpuk semua tuh ya, tahun lalu. Benar. Tahun ini kosong, 2025. Betul. Berarti ini off nih atau cari-cari ya mungkin cari-cari race nasional dan ya yang internasional banyak kan. Pengennya apa Mas? Pengennya banyak sih, banyak pilihan. Ada World Major, terus ada Valencia Marathon di akhir tahun ya.
Akhir aku tahun pikir ini. itu juga salah satu yang jadi masuk di list aku karena ya akhir tahun persiapannya masih panjang. Persiapan berapa lama Mas kalau maraton itu? Maraton paling nggak kalau untuk atlet elit untuk mencapai performa atau peak performa ya 6 bulan udah standar. 6 bulan. Iya. Atlet elit aja 6 bulan ya persiapan ya. Jadi kita juga nggak boleh ngasal juga ya ikut Nggak boleh maraton. dadakan. Nggak boleh dadakan, Iya. betul. Jangan kayak tahu bulat deh. Jangan tahu bulat. Iya. Bener. Tetap harus ada preparationnya. Preparation. Setahun berapa kali maraton? Setahun. Kalau mau ngejar performa 3 tuh udah kebanyakan. Oh gitu ya. Paling nggak 2 aja. 2. Kecuali kalau hanya untuk having fun ya, bebas-bebas aja. Kan ada yang having fun. Iya. Tiap minggu kan kita long run juga kan. Mau maraton tiap bulan juga sah-sah aja. Cuman kalau mau ngejar performa ya maksimal 2, 3 udah banyak banget. Itu kalau mau PB terus lah ya. Betul. Karena kita kan juga harus memikirkan preparationnya itu kan. Ya kan ada persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi gitu kan. Terus masa transisi juga harus dipikirkan. Masa transisi itu apa? Itu setelah kita ngambil peak kan itu kan turunin dulu tuh grafiknya, itu namanya masa transisi. Jadi bukan hanya mesin aja ada masa transisi, kita manusia juga ada. Oh gitu ya, jadi nggak cuma peak doang ya, kita kan biasanya ambisius banget ya, Mas. Kita latihan kayak lari terus, turunin mileage aja kayaknya aduh takut juga nih gitu. Tapi memang diperlukan ya masa transisi untuk pemulihan juga. Buat pemulihan tuh penting. Mas Agus itu awal lari itu karena apa? Sukakah dari dulu? Lingkungan. Lebih ke lingkungan. Jadi tahun berapa ya? Tahun 95, udah lama banget tuh. Tahun 95 aku waktu itu kelas 5 SD. Aku tinggal di Magelang ikut nenek aku kan. Di kampung aku itu ada klub lari. Di kampung. Seru banget ada klub lari. Ada klub lari. Udah gitu di tahun itu kelas 5 SD atau sendirilah umuran segitu tuh mainnya itu kan musiman ya. Ketika main layangan ya ayo rame-rame main layangan. Ketika main kelereng, ayo rame-rame main kelereng kan gitu musiman. Dan waktu itu lagi musim pada ikutan latihan lari. Karena di SD lagi ada persiapan untuk porseni tingkat SD sekota Magelang. Akhirnya udah ayo kita mau ini nih ikut porseni latihan. Akhirnya kita latihan di situ, ikut gabung klub lari di kampung aku sama teman-teman ramean gitu. Terus berlanjut terus tuh. Nah setelah itu kan porseni tingkat SD, saya menjadi salah satu siswa yang mewakili sekolah dasar saya Kota Magelang. Dan alhamdulillah juara 1 tuh ceritanya waktu itu. Karena udah latihan sejak dini itu namanya ya. Karena memang udah ya itu lingkungan kan berpengaruh ya, karena ada klub lari, kita ada persiapan latihan, akhirnya juara 1 di porseni tingkat SD sekota Magelang. Nah udah dari situ biasa diupacarain. Setelah itu guru SD tuh bilang, Agus kamu ternyata ada bakat di sini jadi atlet, khususnya atlet lari. Udah kamu terusin aja. Nah teman-teman aku ini kan yang tadinya ramean tuh karena pada belum berhasil lah, nggak juara. Akhirnya udah pada malas-malesan. Nah, aku lanjut sendiri ikut klub itu. Even teman-temannya udah pada nggak ngelanjutin, ya, Mas Agus tetap karena anak segitu kan bosen juga kan. Anak bosen segitu. Pasti. Akhirnya aku lanjut latihan. Tetap lanjut Tapi emang udah seneng sih ya sama lari dari dulu. Happy. Apa ya? Ya seneng aja, happy sih ya ketemu orang-orang baru gitu kan. Ketemu teman baru, terus kalau lari itu kan nggak hanya di satu tempat ya, maksudnya ketika aku ikut klub lari itu ya memang menu latihan itu kita harus larinya tuh di aspal, lari keliling kota Magelang. Nah aku kan jarang keluar kampung tuh, dengan ikut lari tuh aku jadi tahu Magelang tuh ternyata luas gitu. Ya anak kelas 5 SD kan hanya di situ-situ aja kan. Akhirnya bisa tahu mana-mana gitu dengan lari, tapi bareng-bareng gitu. Terus dikawal sama pelatih gitu. Gitu. Jadi seneng, enjoy. Wow. Seru banget. Berarti dari kecil udah tau lah menu latihan harus ngapain aja gitu. Ya maksudnya bersyukur kita ada pelatih, jadi diarahin, kayak kita latihan teknik dasar lari pun dikasih, terus sesi endurance pun dikasih, terus hills lari tanjakan pun dikasih, lari di tangga itu juga dikasih buat apa ya, ibaratnya meningkatkan cadence. Tapi waktu itu kan belum tahu kita ini buat fungsinya apa, ini fungsinya apa, running drill ini buat apa. Ya udah, karena memang bentuk latihannya atau menu latihan seperti itu kita lakuin aja gitu. Waduh, keren banget. Dulu pas kecil lari itu kan sesuatu yang disenangi. Berarti ada sosok gak yang kira-kira buat Mas Agus tuh kayak penting banget, makanya kayak
Ini nih favorit. Wah, jadi gue mau nih kayak dia nih. Kalau awal-awal malah belum. Oh iya. Awal-awal nggak ada. Ya fokus aja emang ya. Fokus, itu kan waktu SD ya. Tapi ketika SMP mulai mikir nih. Iya, mulai mikir, mulai cari-cari sosok idola dan lain sebagainya buat inspirasi gitu kan. Gitu. Ada dulu siapa tuh Mas Agus? Ya dulu 95 mulai lari ya. Terus 97 tuh kan ada TVRI. Nah, waktu itu siaran langsung SEA Games kalau nggak salah. Indonesia kan tuan rumah maraton di Jakarta. Wow. Aku inget banget waktu itu almarhum Eduardo Nabonome sama Ruyati, dia mengawinkan 2 medali emas tuh, putra dan putri maraton. Aku ngeliat di TV. Jujur merinding ini Mas, kayak wow keren banget. Iya, tahun 97. Aku waktu itu kelas berapa ya? Kelas 6 SD, mau lulus SD deh. Oh my god. Lihat di TV. Nah, mulai SMP tuh, wah, itu ternyata ada SEA Games di Jakarta. Aku masih inget banget maskotnya tuh Hanuman itulah kayak gitu. Oh my god. Berarti pelari Indonesia itu emang dari dulu sudah menggemparkan terutama SEA Games. Pelari jarak jauh. Tapi sprinter juga banyak juga sih yang legend gitu ya. Oh iya, nah itu dulu Mas Agus emang maunya long distance atau emang sprinter pernah coba? Bukan maunya, karena memang di kampung gue itu klub larinya buat jarak jauh. Jadi mau nggak ada pilihan, mau nggak mau ya masuk ke situ. Masuknya ke situ. Gitu. Start 5 kilo ya kalau pas dulu tuh. Iya, waktu pelajar itu ya 3 kilo, 5 kilo. Oh iya. Iya segitu. Waduh. Terus sekarang segitu sukanya dulu gara-gara nonton SEA Games. Nonton sekarang SEA Games, ya lanjut SMP kan. Itu kan aku di Magelang. Nah mulai serius nih, maksudnya gini. Aduh, aku kayaknya mau serius di lari nih, nggak mau gini-gini aja. Terus aku nanya-nanya, si Ruyati ini dari mana? Terus si Kak Edo ini dari mana? Gitu. Oh ternyata Kak Edo ini memang di Platnas kan posisinya. Platnas ya ada di Bandung, di Pangalengan itu. Terus kalau si Ruyati ini latihannya di Salatiga. Nah Salatiga itu nggak jauh dari Magelang. Itu klub. Ternyata aku cari informasi. Oh di Salatiga ada klub lari yang memang banyak menelurkan atlet-atlet yang bisa go nasional maupun internasional. Akhirnya SMP kelas 2 aku memutuskan buat pindah ke Salatiga, gabung di klub. Oh my god, aduh Mas Agus, aku SMP kelas 2 masih ngapain ya? Iya. Tapi ini udah punya impian gitu ya, mau jadi benar-benar mau serius di lari sampai memutuskan untuk pindah daerah ya. Ya karena itu tadi sosok inspirasi kan gitu. Iya, ketika kita punya sosok inspirasi, akhirnya ya mau nggak mau ya karena kita punya keinginan harus bisa seperti dia ya. Mau nggak mau ya geser. Mau nggak mau geser benar. Ya ampun. Ceritanya pun juga inspiratif nih. Ya ini perjalanan hidup. Buat yang masih mager-mager gitu di rumah ya, sekarang coba pikirkan mau ngapain. Dari dulu lari berarti start dari SD sampai sekarang. Medali pertamanya apa? Kalau medali pertama tadi porseni tingkat SD, kelas 5 SD tadi. Masih simpen tuh? Itu berupa piala sih ya. Oh iya, porseni piala-pialaan ya. Aduh lucu. Jadi bukan dikalungin medali ya kalau dulu ya. Kalau zaman dulu kan apalagi di daerah tuh pialanya yang segede-gede gaban tuh. Oh, iya. Tinggi-tinggi tuh. Nanti kalau tim gitu kan, kalau misalnya tim piala diduplikat gitu. Iya benar. Ini personal ya. Iya. Kadang kalau nggak salah saya tinggal di sekolahan saya deh. Itu kan suka ada piala-piala siswa yang berprestasi ditaruh di sekolah. Iya. Waduh, berarti next harus ke Magelang nih. Kita mau lihat nih medalinya. Di rumah saya di Magelang tuh masih banyak piala-piala yang segede gaban. Kalau zaman dulu tuh nggak mesti medali, piala. Oh gitu ya? Iya. Medali tuh baru sekarang ini? Medali tuh ya baru-baru sekarang, sama kalau zaman dulu tuh ya multi event kayak PON, SEA Games itu ya medali bukan piala gitu. Tapi kalau lomba lari zaman dulu tuh ya piala. Oh oke. Berarti gitu ya? Iya. Dari dulu sampai sekarang, tapi kan tadi fokusnya long distance, maraton. Yang paling mengesankan maratonnya apa nih Mas Agus? Maraton paling mengesankan pertama kali waktu ikut maraton saya di tahun 2007 kalau nggak salah. Itu saya ikut Malang Maraton. Cuman waktu di zaman itu event maraton tuh belum seheboh sekarang gitu kan. Oh, tapi dulu emang udah banyak race juga ya? Race nggak sebanyak sekarang sih. Nggak sebanyak sekarang.
Dulu Malang Marathon. Malang Marathon itu cukup menjadi event yang legend ya buat para pelari nasional. Oh, yeah. Saya ngerasa tertantang aja karena saya udah lari di nomor jarak menengah dari 1.500, 3.000 meter, 5.000 sampai 10.000 dan pernah tryout di half marathon pernah. Tetapi saya belum pernah lari maraton. Saya penasaran. Nah, akhirnya tahun 2007 saya memberanikan diri buat ikut maraton. Coba maraton di Malang lagi. Di Malang bukannya cukup naik turun? Waktu itu aku larinya masih di kota sih. Oh, kotanya. Masih oke. Oh, Batu kali ya yang naik turun gitu. Batu, betul. Pusing juga kalau kayak gitu. Betul. Terus kan nih Mas Agus kan prestasinya banyak sekali nih. Kita memenangkan berbagai medali-medali. Hadiah yang paling berkesan apa tuh? Yang paling berkesan tahun 2009 ya. Pertama kali saya ikut SEA Games di Laos. Jadi posisinya waktu itu aku masuk pelatnas ya. Di tim nasional itu kan ada beberapa pelari senior, ada rival tanding aku. Aku berangkat ke SEA Games tuh menjadi salah satu atlet yang memang bukan ditargetkan untuk mendapat atau menyumbang medali gitu. Serius saat itu? Karena waktu itu aku lolos karena limitnya masuk aja gitu, masuk. Nah waktu itu sampai pelatih tuh bingung karena di nomor 10.000 udah ada yang ngisi, di maraton udah ada yang ngisi. Nah karena aku masuk, akhirnya ini Agus ini mau ditaruh di mana nih? Gitu. Di 5.000, 10.000 atau di maraton gitu. Akhirnya ditaruh di nomor 10.000. Nah pas di SEA Games 2009 itu jangankan juara SEA Games, juara nasional aja belum karena di PON tuh selalu kalah sama senior aku. Nah ketika di SEA Games ya tanpa disangka 2009 aku finish dapat medali emas. Gokil. Sampai nggak percaya gitu. Iya, itu malah lebih keren lagi sih Mas Agus. Nah, ketika naik podium juara 1, bendera Indonesia berkibar di tiang paling tinggi. Nangis nggak kerasa. Itu menjadi momen yang nggak akan pernah terlupakan buat aku sih. Wah. Iya, karena juara nasional aja belum, langsung juara Asia Tenggara gitu. Belum, yang nasionalnya belum kena babat, udah tiba-tiba langsung internasional. Langsung dikasih internasional. Yang lain pun juga kayak, siapa nih, kenapa bener, nih? Bener, ini siapa, pendatang baru, tiba-tiba juara SEA Games. Wah, gokil. Nah, semenjak itu langsung kayak, wah. Ya, mempertahankan sampai sekarang. Ya. Mempertahankan yang paling sulit ya, Mas Agus ya. Iya, pasang surut. Pasang surut. Nah nih Mas Agus, jadi kalau di Easy Pace Podcast nih, kita udah lari 2,5 kilo nih kesannya. Soalnya saatnya kita masuk ke water break. Ada water station. Jadi kita masuk segmen water break. Oke, kalau gitu aku langsung masuk ke pertanyaan pertama. Mas Agus, boleh pilih lari pagi atau lari malam? Lari pagi. Oke. Yang kedua, lebih suka lari sendiri atau bareng teman-teman? Lari sendiri. Lari sendiri. Kenapa tuh? Anaknya introvert. Anaknya introvert. Tapi me time juga kali ya Mas Agus ya kalau sendiri. Gimana ya? Aku kan hobi dengerin musik ya. Jadi larinya sambil kalau rame-rame tuh kayaknya nggak bisa dengerin musik. Keganggu kan, kadang suka gosip juga kan. Iya. Tapi kalau sendiri dengerin musik udah fokus lah. Itu dia rahasia untuk juara. Oke, pertanyaan ketiga nih. Lari santai atau berkecepatan tinggi? Kecepatan tinggi. Aduh, ini salah pertanyaan. Mohon maaf ya, lari santai Mas Agus aja lari kecepatan tinggi kita semua. Sorry. Salah nih pertanyaan. Lari berkecepatan tinggi. Aduh, tapi target pace sekarang tuh udah sesuai sama ekspektasi Mas Agus gak? Iya, udah sesuai sih. Iya. 2. Ya tergantung sesi latihannya ini apa nih. Kalau interval training ya bisa sampai kita pakai pace 2. Waduh. Pace 2 kayak gimana sih Mas Agus? Benar-benar nggak pernah kebayang. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya ya Mas Agus. Apa event lari favorit dan alasannya? Pocari Sweat Bandung Marathon. Warga-warga. Kenapa alasannya nih? Dekat dari rumah. Cukup ya ternyata alasannya seperti itu ya. Kemarin ada pengalengan apa tuh? Track race. Diundang tapi aku nggak datang karena kebetulan bentrok. Ya. Iya. Itu juga kayak menarik ya. Yeah. Bandung ini ya berarti walaupun macet.
Tidak masalah. Nggak masalah. Cuaca mendukung di Bandung. Cuaca mendukung. Iya sih, enak banget iya ya. Kan? Nah, coba bayangin sama ikut event maraton di Jakarta sama ikut maraton di kota Bandung. Mas, nggak usah dibayangin, nggak usah. Bedanya parah. Macetnya sama. Bedanya sama. Cuacanya beda banget. Beda kan? Iya. Oke, ditunggu semuanya di Bandung ya. Berarti Juli ini. Iya, Juli. Harus datang ya. Asik. Oke. Pertanyaan berikutnya. Race 10K 10.000 atau maraton? Susah. Dua-duanya suka, bingung banget soalnya. Bingung, ya. Dua-duanya ada kelebihan ada kekurangan masing-masing. Tapi kalau disuruh milih, buat saat ini aku 10.000 deh. 10.000. Kenapa tuh, Mas? Sengsaranya nggak terlalu lama. Seorang Mas Agus saja masih merasa sengsara itu. Biasa. Gila. Pelari ambi kan gitu. Iya. Pelari ambi itu berarti kan kita ngejar target kan. Berarti larinya kan sengsara kan gitu. Sebenarnya mah larinya happy tapi kepikirannya itu ya. Sebenarnya kalau dibawa happy sih bisa, tapi nggak usah pakai target. Iya. Gitu. Itu yang bikin pressure. Maraton under 2.30 aja apa masalah aja. Makanya itu. Selesai half maraton aja masih pada belum tentu masalahnya gitu ya, makanya itu. Iya, mending 10K ya, setengah jam selesai. Setengah jam selesai. Jadi sengsaranya hanya setengah jam. Hanya setengah jam. Habis itu tinggal refreshment, betul. makan pisang apalah ya. Oke, pertanyaan terakhir. Ritual khusus sebelum dan sesudah lari apa? Dengar musik. Dengar musik. Oh, sebelum lari juga? Sebelum lari aku biasanya biar relax ya. Biasanya apalagi event-event internasional nih. Biasa kan suka grogging liatin rival tanding dan lain sebagainya. Iya. Nah, kalau aku lebih ke dengar musik sih. Itu salah satunya buat mengalihkan konsentrasi kita ke rival tanding. Terus yang kedua apa ya? Dari musik tuh biasanya adrenalin tuh meningkat ke bawah. Oh, gitu. Ini musiknya kira-kira musik apa? Hard rock. Wow, pantas ya meningkat. Iya. Aku dengernya melo-melo jadi makin drop kita. Makin drop. salah berarti. Iya, jadi kalau mau bertanding disarankan dengerin musik yang bisa meningkatkan adrenalin. Oke. Biar kita makin semangat. Biar semangat. Selesai bertanding pun juga. Ya kalau kita happy ya dengerin musik lagi gitu. Berarti itu earphone nggak pernah copot ya? Ya, taruh terus. Biasa ada di tas sih. Tapi pernah gak sih Mas Agus sekali lari gitu nggak lupa bawa earphone? Kalau race kan kita nggak boleh tuh. Oh iya. Atlet elit kan nggak boleh. Jadi ya sesekali sesi khusus kayak interval pun ya jangan pakai earphone. Gitu. Earphone tuh dipakai tuh kalau kita lagi easy run gitu. Nah terus long run, long easy run yang volumenya kan panjang tuh, jaraknya panjang. Jadi biar nggak jenuh ya salah satunya pakai itu. Oh kalau tanding itu nggak boleh ya? Kalau untuk atlet elit nggak boleh. Makanya coba lihat deh di event-event internasional nggak ada itu atlet elit pakai earphone. Nggak ada gitu, shocks gini. Ya nggak ada. Nggak ada ya nggak ada. Oh, biasa nyanyi aja kali berarti ya. Dalam hati. Dalam hati. Iya. Kalau ngomong kita yang panik, masih bisa lari, bisa nyanyi juga lagi. Aduh. Iya. Oke, jadi itu aja nih Mas Agus. Ada 6 pertanyaan. Terima kasih sudah dijawab dan sangat menginspiratif. Menginspirasi. Oke. Nah, Mas Agus, sekarang ini pelari makin banyak. Tadi kita sempat ngobrolin juga kan, nggak cuma Jakarta, Bandung pun pelari makin banyak. Terus juga pelari-pelari ambi juga makin banyak. Ini sebenarnya imbasnya bagus gak sih buat prestasi kita, race ini atau regenerasi atlet gitu? Ya bagus banget dan cukup berdampak. Cukup berdampak. Oh, kelihatan banget. Ya di akhir-akhir ini kelihatan banget. Ya ada beberapa pelari nasional yang memang mereka startnya dari situ. Seperti bisa dibilang Odekta, pelari putri maraton kita. Terus Ricky Martin Simbolon juga sama. Mereka tuh latihan tuh karena memang banyak event lari zaman sekarang kan gitu. Oh gitu. Iya. Iya sih, race banyak banget ya. Dibayangin tahun 95 event lari paling maksimal 2 kali. Setahun 2? Zaman aku itu udah banyak gitu. Nah kalau sekarang kan hampir tiap minggu. Sekarang tiap minggu 2 minimal. Minimal 2 tiap minggu. Sabtu minggu ya, Sabtu minggu. Itu belum lagi bentrok sama kota-kota di lain kan gitu. Nah makanya itu sekarang kan banyak pelari-pelari yang awalnya mungkin pelari hore, pelari rekreasional, mereka jadi latihan kan. Habis itu dari yang tadinya fun run jadi pelari ambi itu kan.
ketika udah menjadi pelari ambi, wah kayaknya bisa nih, potensi nih, bisa masuk podium nih. Nah dari situ kan secara nggak langsung kan ya regenerasi buat jadi atlet tuh peluangnya besar banget. Peluangnya besar banget, iya ya. Ikut race terus, latihan juga. Kayak sekarang maksudnya teknologi juga sangat membantu ya buat kita lari. Iya. Sekarang sepatu karbon. Betul, harus tahun karbon. 95 seperti apa? Saya barefoot. Aduh. Beneran. Serius? Serius, saya kan di Magelang. Tahun segitu lari itu bukan olahraga yang masyarakat. Jadi apa, nyari sepatu lari itu susah. Di Magelang ya nggak ada. Iya juga ya. Sepatu waktu itu apa sih, Eagle paling. Ya kan? Dan apa? Spotek kali ya. Eagle, Spotek. Itu pun belum bisa beli. Akhirnya barefoot. Aduh. Ya ampun, beda banget lah sama sekarang ya. Sama sekarang beda banget. Sekarang gampang banget. Nutrisi juga lagi kan. Jam ini udah jam. Lengkap banget kan gitu. Dulu latihan interval tuh nggak ada setting jam. Stopwatch. Stopwatch. Ini kayak 400 meter nih, Iya. Kalau dulu kayak gitu ya Mas. Kita main di track, jadi pelatih aja pakai peluit sambil pegang stopwatch, kita lari aja. Nggak bisa sharing Strava dong. Nggak ada. Iya, belum ada zaman dulu. Nggak bisa. Iya. Kalau sekarang habis lari. Sekarang bentar-bentar posting. Iya kan gitu, wajib. Ya, saya juga lagi pelakunya. Seru. Waduh, seru. Mas Agus, nutrisi tadi. Itu juga sekarang berarti ya nutrisi makanan dijaga banget ya nih. Ya nggak dijaga banget juga sih. Maksudnya kalau di Platnas kita ada ahli nutrisinya juga, ada terus dikasih pengetahuan gitu, ada edukasi. Ini loh atlet maraton tuh nutrisinya, kebutuhan kalori harian tuh harus segini. Berarti kalian harus makan itu harus seperti ini. Beda banget zaman dulu tuh ya, pelari hampir rata-rata takut gendut, mau makan takut gendut. Iya beneran. Lari takut gendut. Zaman dulu tuh gitu banget. Nah, mereka berpikirnya dengan nggak makan badannya kurus, larinya ringanin gitu. Tapi ternyata itu salah. Jadi nutrisi itu harus sesuai dengan kebutuhan harian kita. Nasi harus tetap. Ya itu kan karbo utama ya, kebutuhan atlet maraton itu kan yang paling penting itu kan karbohidrat ya. Ya untuk di Indonesia ya kita makan nasi kan. Itu perlu banget. Oh gitu. Tapi berarti bagus lah ya sekarang nutrisi ya, nggak cuman yang atlet, yang pelari rekreasional kayak saya pun juga kayaknya sekarang nutrisi semua, meal plan tuh ada. Mereka wawasannya malah lebih jago-jago ketimbang kita yang atlet-atlet di Platnas loh. Oh iya? Beneran. Itu terbukti banget ya. Iya, kadang kalau ketemu sama teman-teman runners gitu ya, nanya-nanya gitu, gila, detail banget. Iya, aku sampai pusing. Di Platnas saja wawasannya nggak sejauh itu gitu. Makan, meal plan ada, iya. Protein, amino, semua. Luar biasa, lengkap lah. Betul. Tapi kalau Platnas, pemerintah support di nutrisi dan sebagainya. Support banget. Iya sih ya. Diperhatikan. Demi performance. Iya, suplemen pun kita juga diperhatikan. Sekarang gara-gara banyak lari-lari gini, itu support pemerintah ke lari itu makin tinggi gak Mas? Sebenarnya kalau pemerintah perhatian ke kita atlet tuh emang dari dulu udah support banget sih. Tapi dengan banyaknya race ini ya mereka hanya mengingatkan saja, harus pintar-pintar memilih-milih race. Karena ya itu, kalau kita atlet Platnas itu kan harapannya kan tampil performa di saat event yang memang diharapkan. Jadi kalau event mingguan ini ya kita harus milih-milih, jangan tiap minggu diikutin kan gitu. Atau mungkin bisa koordinasi dengan pelatih saat ikut event ini, di sini kita lari tampil bukan 100%. Dalam artian ya tetap latihan, cuman pindah lokasi saja. Mungkin bisa di sini temporan gitu. Oh gitu. Tapi berarti boleh ikut race selain dari Platnas berarti ya? Boleh, cuman tetap harus diatur. Iya, harus diatur ya. Jangan lupa harus nggak cuma race juga. Betul. Masuk. Nah, Mas Agus punya channel YouTube? Ada. Ya. Itu sejak kapan dan kontennya tentang apa sih? Penasaran kita. Agus Prayogo tuh kalau nggak salah tuh semenjak ini nih pandemi. Aku nggak ada kerjaan kan, mau ngapain? Udahlah bikin channel YouTube lah. Nah ya isinya buat seru-seruan aja sih, sharing pengalaman itu aja sih. Gitu aja sih. Aku kan sebagai pelari pas pandemi juga emang seneng banget nonton YouTube.
dan benar-benar pasti kayak gitu Mas. Soalnya menginspirasi banget kayak kadang kan kita yang pelari-pelari baru nggak tahu mau ngapain gitu, lari itu kayak gimana. Even dulu aja aku merasa 1 kilo lari itu nggak mungkin full gitu. Nah, tapi kan nonton channel YouTube yang sangat ya menginspirasi kayak gitu, jadi bikin semangat. Terus kitanya juga jadi ya nggak apa ya, merasa itu mustahil lah ya. Terus sekarang jadi banyak sekali pelari-pelari masa kini ya. Udah nonton YouTube aku belum. Lagi Mas. Nanti abis ini kita belum nanti ya. Langsung setel. Udah subscribe belum? Iya, langsung subscribe. Jadi jangan cuma subscribe Easy Pace Podcast ya. Iya, itu. YouTube-nya Mas. Kita saling support Mas Agus juga. Iya dong, tentu. Jangan lupa subscribe channel YouTube Mas Agus ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Like, subscribe, dan share. Aduh. Iya. Masuk. Nah, Mas Agus, saat ini kan lari udah tadi banyak banget ya, banyak banget yang minat, terus banyak banget newbie bermunculan nih. CFD makin ramai, mungkin Dago juga makin ramai, kan warga Bandung ya. Iya. Nah, buat teman-teman itu ada gak sih tips dari Mas Agus nih buat mereka yang baru mulai lari atau yang lagi maintain larinya? Iya. Buat teman-teman newbie khususnya ya, jangan buru-buru gitu. Maksudnya begini, sesuai kemampuan saja. Kalaupun mampunya baru di 5 kilo ya ikut event yang 5K aja dulu. Jangan keburu-buru gara-gara ngeliat postingan teman sebelah, wah world major, maraton, langsung buru-buru, bulan depan daftar. Padahal persiapannya atau kemampuannya belum nyampe sana. Gitu. Ya step by step lah. Step by step, iya sih. Kita harus mindful sama kita sendiri ya. Mindful dan juga safety first kan. Safety first. Iya, kita juga harus memperhatikan keamanan diri kita. Iya sih, benar sih Mas. Race semakin banyak gitu, terus kita kayak kan semua race, mohon maaf ya, kayak Mas Agus invitation ya, kan kita kan masih harus war ya. Kita buka, jadi udah down, terus tapi kita harus buru-buru daftar. Terus sisa apa nih, maraton? Ya udah daftar itu. Nah, itu bahaya juga ya. Bahaya. Jangan sampai kayak gitu terjadi ya. Nah, yang kayak gitu-gitu harus dipikirkan lagi atau dihindari. Ya, intinya kita yang tahu kemampuan kita lah. Yes. Kita enjoy prosesnya juga. Ingat tuh teman-teman, tadi Mas Agus aja maraton 6 bulan persiapan ya. Iya. Ikut race juga persiapan, jangan lupa apalagi kalau mau mengejar performance. Iya. Tuh. Gitu. Oke. Thank you banget ya Mas Agus sudah hadir di Easy Pace Podcast, ngobrol-ngobrol ringan. Ini easy banget, tapi easy-nya aku ya, bukan easy pace-nya Mas Agus ya. Tapi mudah-mudahan ya walaupun kita easy ya agak berbobot lah, ada yang nyantol lah ya. Berbobot banget, ini terpukaunya itu beneran loh ini. Jadi buat aku aja super inspiratif, gimana buat teman-teman inspiratif sekali. Semoga bisa menjadi insight dan tetap semangat olahraga, ya kan. Mas Agus aja ada restnya, jadi jangan lupa pada rest juga, jangan ambi banget nih kita tiap hari mau PB jangan ya. Kita harus jangan lupa rest. Terus kita jangan lupa ngobrol-ngobrol santai ringan-ringan di Easy Pace Podcast. Jadi nextnya tetap nonton nonton channel YouTube kita atau dengarkan podcast Easy Pace Podcast di Spotify. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa, bye bye.